Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zain Sultansyah. Saya adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2018, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi UNES. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan dan juga berkampanye PR dengan saya mengambil tema yaitu etika dalam profesi. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang mana menjadi program bagi seseorang atau suatu kelompok dalam perusahaan bisa mengatur tingkah laku karyawan. Nah, dalam arti ini dapat juga disebut sistem nilai dalam hidup manusia, perseorangan atau hidup bermasyarakat. Nah, etika juga dapat dipakai dalam arti kumpulan asas dan nilai suatu moral. Yang dimaksud adalah kode etik. Etika moral adalah berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar, di mana berdasarkan kodrat-kodrat manusia. Apabila etika tersebut dilanggar, timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan juga perbuatan yang tidak benar. Kebiasaan yang buruk ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh moral yaitu adalah 1. Berkata dan berbuat jujur, dimana kita harus berkata jujur, tidak ada kebohongan dalam kata-kata kita. Yang kedua ada menghormati orang tua, bagaimana kita menghormati yang lebih tua, menghormati sosok yang lebih kita hormati, yang pantas untuk kita hormati, seperti itu. Yang ketiga ada menghargai orang lain, seperti menghargai orang-orang yang memang layak untuk dihormati, seperti anak yatim, orang-orang yang kesusahan. Kita harus menghormati orang lain juga. Yang keempat ada membela kebenaran. Nah, dimana kita membela keadilan, membela kebenaran dalam arti tidak bisa membela yang buruk gitu, seperti korupsi dan lain-lain, seperti hal dimana etika ini juga kita dibutuhkan dalam perusahaan ya. Attitude itu sangat penting. Yang kelima adalah menyantuni anak yatim piatu, yang saya sudah jelaskan tadi, menghargai orang lain, berbuat baik, berkata jujur. Nah, itulah etika moral. Nah, secara umum juga ada ciri-ciri yang mana termasuk dari etika dalam profesi, yaitu adanya pengetahuan khusus. Nah, yaitu biasanya keahlian dan keterampilan yang dimiliki bakat karyawan atau pendidikan, pelatihan dan segala macam. Nah, yang kedua adanya kaidah gitu ya, atau standar moral dalam manusia yang sangat tinggi gitu. Hal ini biasanya di setiap pelaku profesi berdasarkan kegiatannya pada etik profesi. Nah, yang ketiga ada mengabdi pada kepentingan masyarakat, dan juga ada izin khusus terhadap menjalankan suatu profesi. Nah, selain ada ciri-ciri, ada pun juga prinsip. Nah, prinsip apa sih etika profesi? Nah, bagaimana kita harus pertama nih tanggung jawab, yang pasti ya, bertanggung jawab atas segala hal sesuatu yang kita sudah jalankan. Jangan melepas begitu saja. Nah, juga ada terhadap pelaksanaan dampak profesi gitu, itu juga harus dijalani gitu, karena tanggung jawab itu harus dipegang dengan benar. Yang kedua ada keadilan. Prinsip ini dimana kita menuntut untuk memberikan kepada siapa saja yang membutuhkan keadilan yang benar, jangan yang nggak benar kita bela gitu ya. Yang ketiga ada autonomi. Prinsip ini itu menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan, seperti itu. Dan juga peranan etika dalam profesi. Nilai-nilai etika itu tidak hanya hanya untuk satu orang atau segolongan orang saja, tapi ini setiap kelompok gitu, seluruh kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang akan
apa ya, kelompok yang kecil gitu. Bahkan untuk kelompok kecil kita juga harus memiliki nilai-nilai etika gitu, mau besar mau kecil atau mau sedang. Nah, kelompok harus mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama, kebersamaan. Nah, salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok yang mana atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya gitu guys. Mungkin sekian dari saya, kampanye PR etika dalam profesi, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.